Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Segala puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan serta kekuatan agar kita bisa menjalani hidup ini dengan semangat. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang seperti kita rasakan saat ini. Saya di sini ingin membawakan sebuah kultum yang bertemakan tentang sedekah. Bersedekah merupakan sebuah kegiatan di mana kita memberikan sedikit dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain yang lebih membutuhkan secara ikhlas dan sukarela dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Lalu terdapat juga infak yang merupakan sebuah pengeluaran yang disalurkan untuk perkembangan agama dan umat seperti zakat, infak masjid dan lain sebagainya. Dalam bersedekah ada beberapa keutamaan yang seorang muslim harus tahu. Yang pertama ialah bersedekah dalam keadaan sehat dan pelit atau tamak. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya ialah, hendaklah engkau bersedekah sementara engkau dalam keadaan sehat dan tamak, yakni engkau sedang menginginkan kehidupan dan mengkhawatirkan kemiskinan. Dan janganlah engkau menunda sedekah itu hingga ruh telah sampai di tenggorokan, lalu engkau baru mengatakan, untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian. Ketahuilah harta itu telah menjadi milik fulan. Hadis riwayat Muslim. Lalu keutamaan yang kedua ialah bersedekah secara rahasia. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sedekah yang paling utama ialah sedekah secara rahasia kepada seorang fakir atau dan kerja keras orang yang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Lalu yang ketiga ialah bersedekah secara lisan. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya sedekah paling utama adalah sedekah lisan yang mencegah pertumpahan darah, menolak malapetaka dan mendatangkan manfaat bagi saudara muslimu. Dan yang keempat dan terakhir ialah bersedekah kepada keluarga yang bermusuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, ketika ditanya tentang keutamaan sedekah, Rasulullah bersabda kepada seorang kerabat yang memusuhinya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu, sedekah terdapat berbagai macamnya, baik dari segi material maupun dari segi non-material. Sedekah-sedekah tersebut ialah, yang pertama, yang tentu saja yang paling kita ketahui ialah sedekah uang. Sedekah uang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Misal memasukkan kotak amal ke masjid setelah sholat wajib atau setelah sholat Jumat, memberikan uang kepada orang yang belum mampu, bahkan membeli dengan niat melariskan dagangan seseorang juga adalah termasuk sedekah. Lalu yang kedua ialah sedekah makanan. Sedekah makanan tak harus kepada orang-orang miskin di pinggir jalan atau orang yang tidak mampu, tetapi memberi makanan kepada tetangga dan orang sekitar yang termasuk masyarakat di antara kita merupakan termasuk sedekah. Makanan yang diberikan pun tak harus makanan matang atau makanan mewah atau makanan yang sebagainya, karena kita dapat bersedekah dengan bahan-bahan pokok atau buah atau sayuran serta bahkan makan ringan. Itu sudah termasuk sedekah. Lalu yang ketiga ialah sedekah barang atau benda. Memberikan barang yang tidak terpakai tetapi masih layak untuk digunakan kepada orang yang membutuhkan merupakan sedekah yang mudah dilakukan berikutnya, seperti mendonasikan buku kepada sekolah atau perpustakaan, memberikan baju yang sudah kecil kepada kerabat kita, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ialah memberi makanan kepada hewan. Sedekah tak hanya dilakukan kepada sesama manusia saja, tetapi juga kepada makhluk ciptaan Allah yang lain, seperti memberi makan kepada kucing liar, menyirami tanaman, memberikan rumput kepada sapi dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah sedekah, karena pada hakikatnya
kita sama-sama menyayangi makhluk lain. Lalu yang kelima ialah mengajarkan ilmu pengetahuan. Selain termasuk pahala sedekah, mengajarkan ilmu pengetahuan merupakan sebuah amalan jariah yang pahalanya tidak akan terputus sehingga akhir nanti, walaupun sang yang memberikan ilmunya sudah meninggal kelak. Jika kita mengajarkan ilmu yang berguna kepada orang lain dan orang itu mengajarkan ilmunya yang telah didapat dari kita kepada orang lain, maka pahala yang didapat akan terus berlipat ganda kepada kita hingga akhirat nanti. Lalu yang berikutnya, yang keenam, ialah sedekah senyum. Memberikan senyum kepada orang lain juga termasuk sedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini karena senyum kepada orang lain memberikan energi dan perasaan positif kepada orang lain. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir ialah sedekah tenaga, yaitu memberikan tenaga kita kepada orang lain adalah sedekah. Hal ini dengan cara menolong orang lain yang membutuhkan bantuan kita secara tenaga. Beberapa sabda dan ayat mengenai keutamaan dan kebaikan yang kita bisa dapat dari bersedekah ialah, yang pertama, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran surat Sahabat 39 yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Karena pada hakikatnya saat kita bersedekah kepada orang lain, orang-orang pikir bahwa harta kita berkurang, walaupun secara gambaran besar Allah tidak mungkin mengurangi harta kita, malah menambahkannya, melipat gandakannya. Dan inilah yang Allah sampaikan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 245, yaitu, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah lah yang menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi sesungguhnya sedekah itu bisa dihitung seperti investasi dalam akhirat, dimana setiap hal, barang, benda, ataupun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu sebenarnya akan Allah ambil dan gandakan, dan mungkin pembayarannya bisa di dunia dengan harta yang berlipat, atau mungkin dijauhkan dari mara bahaya, atau mungkin digantikan dengan pahala yang banyak, atau mungkin malah dengan bersedekah doa kita malah dikabulkan. Lalu yang ketiga ialah diberkahi oleh Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 276 ialah Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Tentu ini sudah tahu bahwa Allah sangat benci sekali terhadap riba dan sangat-sangat menganjurkan sedekah, terutama pada saat zaman Nabi Muhammad, di mana riba masih banyak, ya walaupun sekarang juga masih banyak. Yang keempat ialah sedekah memadamkan kesalahan dan menghapusnya. Dari Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Jadi di sini ialah bersedekah dapat mengurangi dosa-dosa kita yang telah lalu sebagaimana air memadamkan api. Sama Allah dihapuskan. Ini juga adalah salah satu keutamaan sedekah yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Lalu yang kelima ialah sedekah tidak mengurangi harta. Ini sebagaimana yang pertama, yaitu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya doa orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Setiap orang yang kita bantu, tentu saja orang itu akan bersyukur, dan saat orang itu bersyukur, mereka akan berdoa kepada orang-orang yang telah memberi bantuan kepadanya untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keenam ialah menjadi obat bagi orang yang sakit.
Nabi Muhammad SAW yang artinya, obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Mungkin kalian pernah mendengarnya bahwa di negara timur, jika terdapat orang sakit, biasanya mereka akan bersedekah atau membaca Al-Quran. Itu karena memang sedekah itu bisa menjadi obat bagi orang-orang yang sakit. Karena sudah banyak cerita orang yang sakitnya sangat keras, lalu suatu saat dia berada di titik terendahnya, dia bersedekah dengan hanya harapan bahwa ia disembuhkan, dan pada akhirnya Allah sembuhkan sakitnya. Lalu yang ketujuh ialah menjadi naungan di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Baiklah, itulah akhir dari kultum saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.